Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lerong Edukasi dimanapun teman-teman berada. Baik, kita kali ini akan membahas mengenai apa sih beda PKM PM Pengabdian Masyarakat, PKM PI, PKM RSH, dan PKM Riset Eksakta pada tahun 2025. Simak terus. Baik, pada video sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa panduan umum PKM 2025 itu terdapat perbedaan. Yang pertama, bahwasanya pada proposal PKM tahun 2025 itu harus ada keterkaitan dengan salah satu dari 10 tema yang telah ditetapkan. Terkait dengan pembahasan tema sudah kami bahas di video sebelumnya. Sehingga pada tahun 2025 ini PKM-nya kita sebut dengan PKM tematik 2025. Yang perbedaan kedua adalah anggaran dana. Anggaran dana yang dapat diajukan ke Belmawa yaitu hanya 5-8 juta, dan dana pendamping yang berasal dari PT atau perguruan tinggi itu adalah maksimal 2 juta. Baik teman-teman, berikutnya apa sih bedanya PKM PM tahun 2025 dan tahun sebelumnya? Secara sistematika PKM PM masih sama dan kami sudah bahas di video yang lalu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, perbedaannya itu pada lampiran. Yang pertama, pada lampiran CV ketua dan anggota itu harus ada NIM-nya. Kemudian lampiran CV dosen pendamping itu menggunakan NUPTK gitu ya. Jadi harus dicantumkan NIM dan NUPTK pada CV dosen, seperti itu teman-teman. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada lampiran 4, surat pernyataan ketua tim pengusul itu menggunakan format baru ya. Nanti di slide berikutnya akan kami jelaskan. Kemudian terdapat lampiran 7 yang menunjukkan bahwa adanya hasil uji periksa similaritas proposal. Bisa teman-teman gunakan Turnitin atau e-ticket atau yang lainnya gitu ya. Dan di mana hasil dari indeks similaritasnya itu adalah maksimal 25%. Baik teman-teman, berikut saya tampilkan surat pernyataan ketua tim pengusul. Jadi kita bisa lihat bedanya di sini bahwa ada perbedaan ya antara surat pernyataan ketua tim pengusul di tahun 2025 ini dengan di tahun 2024. Sudah saya beri highlight ini, di mana disinilah perbedaannya, sehingga teman-teman harus mengikuti surat pernyataan ketua tim pengusul yang baru ini gitu ya. Jadi harus mengikuti format ini. Karena di bawahnya ini sudah ada catatan. Setelah diisi dan diberi tanda tangan basah, satu halaman penuh yang ada tanda tangannya dipindai atau difoto dengan rapi. Jika ada tanda tangan hasil pemotongan lokal, maka proposal tersebut tidak lolos tahap 1 ya teman-teman. Jadi tidak lolos tahap 1 ini adalah proposal PKM teman-teman itu tidak lolos pada tahap administrasi. Jadi memang teman-teman harus sangat perhatikan panduan PKM tahun 2025. Oke, itu ya teman-teman perbedaannya di surat pernyataan ketua tim pengusul. Berikutnya untuk PKMPI tahun 2025, sistematika PKMPI masih sama gitu ya. Perbedaannya pada lampiran juga, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa lampiran CV ketua, anggota diberi NIM, dan lampiran CV dosen pendamping itu menggunakan NUPTK gitu ya. Kemudian lampiran 4 juga ada format baru gitu ya untuk surat pernyataan ketua tim pengusul. Kemudian terdapat lampiran 8, jadi kalau PKMPI sebelumnya itu lampirannya hanya sampai 7, di PKMPI 2025 lampirannya sampai 8. Kemudian, nah ini teman-teman contoh dari surat pernyataan ketua tim pengusul PKMPI dengan format yang baru. Dan di mana di sini teman-teman harus menandatangani di atas materai ya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah PKM Riset Sosial Humaniora. Sistematika PKM RSH masih sama. Yang berbeda adalah pada lampiran, di mana di sini lampiran CV ketua dan anggota diberi NIM gitu ya. Lampiran CV dosen pendamping harus menggunakan NUPTK. Lampiran 4 juga ada format baru. Kemudian ada tambahan lampiran 5, teman-teman. Jadi di sini ketika metode penelitian teman-teman itu nanti menggunakan metode survei di mana teknik pengumpulan datanya misalkan menggunakan kuesioner atau wawancara, maka harus ditambahkan di lampiran 5 ini adalah kuesioner dan pedoman wawancara yang digunakan. Lampiran 6 hasil uji periksa similaritas proposal.
Nah, seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat untuk surat pernyataan Ketua Tim Pengusul PKM RSH. Ada 3 poin ya di sini. Yang pertama tentang asli karya mahasiswa, kemudian tentang penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga adalah teman-teman berkomitmen menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga kegiatan PKM ini selesai. Oke, baik teman-teman. Yang keempat adalah PKM Riset Eksakta. Sistematika PKM RE masih sama, namun ada sedikit perbedaan pada uraian konten. Setelah ini saya jelaskan ya. Pada lampiran juga ada perbedaan ya, teman-teman bisa simak terkait CV, tadi sudah saya jelaskan. Surat pernyataan juga ada format yang baru, kemudian ada hasil uji periksa similaritas proposal. Nah, ini teman-teman perbedaan ya yang saya highlight warna kuning. Di PKM Riset Eksakta, silakan nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa pada pendahuluan selain mengungkapkan tentang latar belakang atau justifikasi ilmiah dan permasalahan yang akan diteliti, teman-teman harus menguraikan ya permasalahan itu dilengkapi data terkini sesuai dengan kondisi real yang terjadi saat ini. Kemudian jelaskan pula alasan riset perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui periset atau riset yang pernah dilakukan sebelumnya terkait fenomena tersebut gitu ya. Jadi silakan lebih digali lagi bagaimana teman-teman menyusun bab 1 pendahuluan. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka, kalau pada tahun 2024 itu ada batasan sumber pustakanya itu hanya 5-10 tahun terakhir. Kalau di tahun 2025 ini ada toleransi di sini ya. Bisa dibaca bahwa namun untuk teori yang bersifat mendasar atau grand teori, maka teman-teman bisa menggunakan referensi yang lebih dari 10 tahun dan itu tetap diperbolehkan. Begitu ya teman-teman. Oke, ini adalah surat pernyataan Ketua Tim Pengusul untuk PKM Riset Eksakta. Bisa dilihat di layar sebelah ya, bahwasanya juga ada format yang baru gitu. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan format surat pernyataan Ketua Tim Pengusul di tahun 2024. Pasti itu teman-teman tidak lolos ya di tahap 1 atau tahap administrasi. Oke, terakhir teman-teman, terkait dengan item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam RAB 2025 dan ini tercantum pada 8 jenis skema PKM pendanaan, yaitu bahwa teman-teman tidak diperkenankan untuk mengalokasikan adanya biaya seminar dan atau publikasi hasil PKM di jurnal ilmiah. Jadi seperti itu teman-teman ya, jadi biaya seminar atau publikasi hasil program kreativitas mahasiswa di jurnal ilmiah itu tidak boleh dianggarkan gitu ya. Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Nah, ini juga kalau saya cek lagi perbedaan untuk bobot penilaian teman-teman. Di bobot penilaian PKM RSH dan PKM RE yang saya highlight kuning, di sini beda dengan tahun yang lalu, bahwa penyajian rumusan masalah di sini bobotnya 15% dan sintesis telah literatur, potensi dan prediksi hasil riset itu 15% seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya dan semangat selalu untuk teman-teman mahasiswa serta dosen pendamping yang ada di seluruh Indonesia, selalu bersemangat untuk berkarya dan berkreativitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.